Tepat hari ini, pemilik klub raksasa Eropa Real Madrid Florentino Perez putuskan terbang ke Indonesia untuk jemput oleh Romeni dan kontraknya langsung ditebus dari Oxford United senilai 800 miliar karena terpukau oleh aksinya tadi malam bersama timnas Indonesia. Jadi harapanku usai Ole dinobatkan begini oleh AFC. Penasaran? Tonton video sampai habis. Hahaha, bukannya tobat malah tambah kacau. Begini pernyataan sangat mengenaskan pelatih Bahrain usai kesombongannya dibungkam oleh Romeni tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Langsung ambil keputusan tepat tadi malam, walau sebelumnya dicaci maki netizen. Ketum PSSI Erick Thohir nekat lakukan hal ini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kira-kira apa yang ia kerjakan? Simak fakta mengejutkannya. Jay Itzes langsung ajak Rizky Ridho ikut terbang ke Italia untuk gabung bersama Venezia dan akan menjadi pemain lokal pertama yang akan tampil di kasta tertinggi Liga Italia. Jadi tuntutanku usai legenda raksasa Spanyol Barcelona ini buat pernyataan jujur untuk kualitas Rizky Ridho sampai kehabisan kata-kata. Saksikan selengkapnya di sini. Akhirnya rahasia besar itu terbongkar. Mas Hilgers ternyata pura-pura cedera dan gak mau tampil bela timnas Indonesia di GBK lawan Bahrain. Tadi malam usai sosok luar biasa ini bongkar hasil MRI-nya. Wah, kok bisa begitu? Kenapa ya kira-kira? Simak kronologinya berikut ini. Mantap, alhamdulillah doa publik terkabulkan. FIFA berikan hadiah besar ini usai timnas Indonesia sukses sikat habis Bahrain tadi malam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadiahnya sangat berhargakah? Temukan fakta selengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah ini baru kabar gembira. Marcelino Ferdinand ungkap satu rahasia besar soal kenapa dirinya begitu klop dengan Ole Romeni sehingga berhasil cetak gol kemenangan tadi malam. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Begini penjelasannya. Kejutan besar, ternyata timnas Indonesia masih bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tanpa harus susah-susah berlaga di ronde keempat. Gimana skenarionya? Tonton video ini sampai selesai agar rasa penasaran kamu terjawab. Gak butuh lagi sosok Jairo Riedewald. Tom Haye temukan sosok partner luar biasa dalam tubuh Joel Pelupesi. Bahkan kehebatannya tampak tadi malam langsung bikin legenda timnas Belanda ini buat pernyataan jujur gini. Kira-kira apa ya? Berikut detail ulasannya. Auto gemparkan dunia beri kejutan usai tiba mendadak ke GBK. Prabowo Subianto langsung buat pesuar super keras gini ke Cina yang akan jadi lawan selanjutnya timnas Indonesia. Wah, apa yang terjadi? Simak kabar bahagianya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tepat hari ini, pemilik klub raksasa Eropa Real Madrid Florentino Perez putuskan terbang ke Indonesia untuk jemput oleh Romeni dan kontraknya langsung ditebus dari Oxford United senilai 800 miliar karena terpukau oleh aksinya tadi malam bersama timnas Indonesia. Jadi harapanku usai Ole dinobatkan begini oleh AFC. Penasaran? Tonton video sampai habis. Ole Romeni berhasil meraih gelar Man of the Match dalam pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Tak hanya tampil memukau sejak awal laga, Romeni juga mencetak gol kemenangan yang membawa timnas Indonesia meraih 3 poin penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak kick-off, pergerakan cerdiknya berhasil mengecoh pemain bertahan Bahrain dengan penempatan posisi yang sangat tepat.
Puncaknya umpan matang dari Marcelino Ferdinand mengantarkan Romani mencetak gol yang sangat tenang saat berhadapan 1-1 dengan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Well deserved all Romani sangat pantas, tulis akun Instagram @timnas Indonesia yang mengunggah momen terciptanya gol tersebut. Keberhasilan Romani membuat warganet ramai memberikan apresiasi, bahkan ada yang menyebutnya sebagai sosok yang melengkapi puzzle timnas Indonesia. Banyak yang merasa kontribusinya akan sangat besar dalam kemajuan skuad Garuda. Oleh adalah puzzle yang melengkapi timnas, komentar @n_bintang-bintang. Akhirnya kita punya striker yang haus gol, ujar @muh_bintang-bintang. 2 match, 2 gol. Inilah finisher yang kita tunggu berbulan-bulan lalu, kata @hit_bintang-bintang. Penyerang yang diimpikan akhirnya merapat juga di barisan timnas. Kenapa gak dari dulu oleh penyerang kayak gini yang dibutuhkan haus gol, tulis @bar_bintang-bintang. Apa pendapat kalian? Apakah Romani adalah sosok yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Yuk, tuliskan komentar kalian. Hahaha, bukannya tobat malah tambah kacau. Begini pernyataan sangat mengenaskan pelatih Bahrain usai kesombongannya dibungkam oleh Romani tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Bahrain Dragan Talajic tetap optimis tim asuhannya bisa menggeser posisi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun menyadari situasi yang semakin sulit, ia percaya masih ada peluang untuk timnya. Situasi ini memang membuat langkah Bahrain semakin sulit, ujar Talajic. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu. Anda menyebut Jepang dan Australia. Saya pikir hanya Jepang yang sudah pasti lolos, lanjutnya. Australia masih harus berjuang untuk memastikan tiket lolos sebagai peringkat kedua. Menurutnya, posisi ketiga dan keempat masih terbuka lebar. Situasi Indonesia memang sedikit lebih baik dari kami, akunnya. Tapi mereka masih harus bermain 1 game lagi melawan Jepang juga Cina. Talajic juga menekankan bahwa persaingan masih sangat ketat. Jadi tetap masih terbuka, tapi memang kalian sedikit lebih baik posisinya dari kami. Jangan lupakan juga ada Arab Saudi, mereka lawan berat, tegasnya. Pelatih asal Bosnia itu menambahkan mereka masih punya peluang. Kami juga masih punya peluang. Grup ini sangat berat dan semua kemungkinan masih terbuka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan mampu mempertahankan posisinya atau justru Bahrain yang akan bangkit? Ayo, share pendapat kalian di kolom komentar. Langsung ambil keputusan tepat tadi malam, walau sebelumnya dicaci maki netizen. Ketum PSSI Erick Thohir nekat lakukan hal ini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Kira-kira apa yang ia kerjakan? Simak fakta mengejutkannya. Setelah kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, Erick Thohir menyampaikan pentingnya persiapan yang lebih panjang untuk menghadapi tantangan ke depan. Menurutnya, untuk mencapai hasil yang maksimal, tim perlu waktu lebih banyak guna membangun kepercayaan antar pemain. Masalah chemistry antar pemain memang sempat menjadi sorotan, dan Erick Thohir menegaskan bahwa persiapan yang matang sangat diperlukan agar tim bisa tampil lebih solid. Insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi, ujar Erick Thohir. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka, tambahnya. Erick juga berharap bahwa 2 pertandingan pada bulan Juni yang akan menentukan nasib skuad Garuda dapat dijadikan momen untuk meningkatkan kekompakan tim. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali, kata Erick Thohir, berharap langkah ini akan mendekatkan timnas Indonesia pada impian mereka untuk tampil di Piala Dunia. Dengan persiapan yang matang, Erick berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih solid dan memastikan kemenangan dalam laga-laga penting melawan Cina dan Jepang. Apakah kalian setuju dengan rencana ini? Bagaimana menurut kalian, apakah persiapan lebih panjang akan memberikan dampak besar bagi tim? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes langsung ajak Rizky Ridho ikut terbang ke Italia untuk gabung bersama Venezia dan akan menjadi pemain lokal pertama yang akan tampil di kasta tertinggi Liga Italia. Jadi tuntutanku, usai legenda raksasa Spanyol Barcelona ini buat pernyataan jujur untuk kualitas Rizky Ridho sampai kehabisan kata-kata. Saksikan selengkapnya di sini.
Rizky Ridho tampil luar biasa bersama timnas Indonesia, memukau banyak pihak dengan penampilannya yang solid di lini pertahanan. Bek Persija Jakarta ini mendapat kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert untuk masuk sebagai 11 pemain utama dan ia membuktikan dirinya pantas mendapatkan posisi tersebut. Dalam laga melawan Bahrain, Rizky Ridho tampil kokoh di jantung pertahanan bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini berhasil beberapa kali menggagalkan serangan Bahrain, menjadikannya sorotan utama dalam pertandingan tersebut. Menurut catatan dari SofaScore, performa Ridho memang sangat impresif. Ia berhasil melakukan 6 sapuan, 2 cegatan, dan 1 tackle. Tak hanya itu, dia juga sukses memenangkan 2 duel udara selama pertandingan. Penampilannya selama 90 menit di lapangan membuat banyak supporter terkesan karena ia tampak sangat solid bekerja sama dengan Jay Itzes dan Justin Hubner. Setelah pertandingan, Patrick Kluivert memberikan pujian setinggi langit untuk Rizky Ridho. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, dia sangat hebat, ujar pelatih asal Belanda itu. Kluivert mengaku sudah mengetahui kualitas Ridho sebelum pertandingan dan memuji sang pemain karena telah menunjukkan penampilan terbaiknya. Dia melakukannya dengan baik, jadi apalagi yang bisa saya katakan? Dia pantas untuk bermain, tegas Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun tersebut juga percaya bahwa Ridho memiliki masa depan cerah. Dia tentu punya masa depan cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, pungkasnya. Dengan performa seperti ini, apakah Rizky Ridho bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia di masa depan? Apa pendapat kalian tentang penampilannya? Yuk berbagi komentar kalian di bawah. Akhirnya rahasia besar itu terbongkar. Mas Hilgers ternyata pura-pura cedera dan gak mau tampil bela timnas Indonesia di GBK lawan Bahrain. Tadi malam usai sosok luar biasa ini bongkar hasil MRI-nya. Wah, kok bisa begitu? Kenapa ya kira-kira? Simak kronologinya berikut ini. Anggota DPR RI Andre Rosiade membuat kehebohan di media sosial setelah memuji penampilan Rizky Ridho bersama timnas Indonesia sekaligus diduga menyentil sosok Mas Hilgers. Dalam unggahannya yang baru-baru ini muncul di Instagram, Andre Rosiade pertama-tama memuji performa apik Rizky Ridho yang dinilai sebagai pahlawan di jantung pertahanan timnas Indonesia. Alhamdulillah Indonesia menang. Selamat Timnas Garuda. Selamat Chief Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal timnas, tulis Andre di awal unggahannya. Hari ini dalam kurung Rizky Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia, lanjutnya. Namun setelah memuji Rizky Ridho, Andre tampaknya menyentil pemain yang disebutnya pura-pura cedera. Banyak yang menduga bahwa sindiran ini ditujukan kepada Mas Hilgers, terutama setelah Hilgers dilaporkan cedera usai laga kontra Australia pada Kamis dalam kurung 20 Maret 2025. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak cedera, lanjut Andre dalam unggahannya. Lebih lanjut, Andre bahkan menantang untuk membuktikan kebenaran pernyataannya dengan memeriksa hasil MRI di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Tak butuh waktu lama, unggahan Andre ini langsung ramai dengan hujatan dari netizen yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak perlu disampaikan dan malah mendiskreditkan sosok Mas Hilgers. Sebagai informasi, Mas Hilgers sempat dicap pura-pura cedera oleh sebagian pihak karena absen membela timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Meski demikian, timnas Indonesia telah mengonfirmasi cedera yang dialami Hilgers sehingga ia dipulangkan ke klubnya FC Twente. Meski tanpa Hilgers, lini pertahanan timnas Indonesia tetap solid berkat kembalinya Justin Hubner dan Rizky Ridho ke starting lineup saat melawan Bahrain. Bagaimana menurut kalian tentang sindiran Andre ini? Apakah seharusnya hal seperti ini disampaikan di media sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, alhamdulillah doa publik terkabulkan. FIFA berikan hadiah besar ini usai timnas Indonesia sukses sikat habis Bahrain tadi malam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadiahnya sangat berhargakah? Temukan fakta selengkapnya di sini. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting 1-0 atas timnas Bahrain yang membawa dampak positif pada peringkat FIFA mereka.
Mengutip dari laman footballstripranking.com, kemenangan tersebut menambah 16,57 poin bagi skuad Garuda yang kini memiliki total 1.142,83 poin. Dengan tambahan poin tersebut, Indonesia melonjak 7 peringkat dari posisi 130 dunia ke 123 dunia. Kemenangan atas Bahrain ini mengantarkan Indonesia melewati beberapa negara seperti Siprus, Guinea-Bissau, Rwanda, Gambia, Estonia, Kongo, dan India. Kini Indonesia hanya terpaut kurang dari 1 poin dengan wakil Afrika, Niger, yang mengoleksi 1.143,24 poin. Hasil ini tentu sangat positif bagi timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami perbaikan peringkat di ranking FIFA. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan keuntungan dalam posisi mereka di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski saat ini Indonesia masih berada di posisi keempat dengan 9 poin, jarak antara mereka dan 2 tim di bawahnya, Bahrain dan Cina, semakin lebar. Apa pendapat kalian tentang pencapaian timnas Indonesia? Apakah kemenangan ini bisa menjadi titik balik untuk lebih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini baru kabar gembira. Marcelino Ferdinand ungkap satu rahasia besar soal kenapa dirinya begitu klop dengan Ole Romani sehingga berhasil cetak gol kemenangan tadi malam. Fans Garuda Auto bahagia mendengarnya. Begini penjelasannya. Ole Romani menjadi bintang kemenangan timnas Indonesia setelah mencetak gol sematawayang yang membawa Indonesia menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tersebut tercipta berkat assist brilian dari Marcelino Ferdinand yang memberikan umpan pendek dari sisi kanan yang memanjakan Romani yang berdiri bebas di tengah kotak penalti. Setelah pertandingan, Marcelino tak ragu memberikan pujian kepada Ole Romani, mengungkapkan bahwa chemistry mereka sudah terjalin sejak bermain bersama di Oxford United. Tidak, kami sangat dekat di Oxford dan tim nasional. Kami juga teman sekamar, jadi sengaja membuat chemistry dan akhirnya berjalan dengan baik dan saya bersyukur, ujar Marcelino. Marcelino juga merasa bersyukur timnas Indonesia kini memiliki striker tajam seperti Romani. Dia pemain berkualitas dan bertalenta, sangat bersyukur punya nomor 9 seperti Ole Romani. Menurut saya, ini adalah Ole yang sama di Oxford dan timnas. He's my boy, kata Marcelino dengan penuh rasa bangga. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin, sementara Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan Ole Romani dan chemistry yang terbentuk antara dia dan Marcelino? Apakah duet ini akan semakin solid di laga-laga selanjutnya? Ayo, tulis komentar kalian. Kejutan besar, ternyata timnas Indonesia masih bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tanpa harus susah-susah berlaga di ronde keempat. Gimana skenarionya? Tonton video ini sampai selesai agar rasa penasaran kamu terjawab. Melihat kondisi di klasemen sementara grup C, peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 tampaknya cukup berat. Hanya 2 tim teratas di klasemen akhir grup C yang akan lolos langsung ke turnamen bergengsi tersebut. Sementara timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat dengan 9 poin, yang masih cukup jauh untuk mengejar 2 tim di atasnya. Jepang sudah memastikan tempatnya di Piala Dunia 2026 setelah kokoh memimpin grup C dengan 19 poin. Unggul 7 poin dari Australia di posisi kedua dan 10 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Timnas Indonesia kini tertinggal 4 poin dari Australia dan hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi. Untuk bisa finish di posisi 2 besar, timnas Indonesia harus meraih kemenangan dalam 2 laga tersisa sambil berharap Australia dan Arab Saudi terpeleset.
Namun kedua tim tersebut tengah tampil sangat solid belakangan ini yang membuat perburuan posisi dua besar semakin sulit. Namun meskipun lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 lewat posisi dua besar terasa berat, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang menempati posisi ketiga dan keempat di grup C tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Piala Dunia melalui babak keempat. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat dan unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina di posisi kelima dan keenam. Skuad Garuda perlu mempertahankan konsistensi mereka dalam dua laga tersisa melawan Cina dan Jepang. Jika mereka bisa meraih kemenangan atas Cina pada 5 Juni 2025 dan Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan Arab Saudi, Timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke babak keempat. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya akan melibatkan 6 tim, yaitu tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari grup A, B, dan C. 6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Tim teratas di setiap grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up grup akan melanjutkan perjuangan mereka di babak playoff Asia. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang masih terbuka meski harus melalui jalur yang lebih panjang. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa mempertahankan posisinya dan melangkah lebih jauh? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Gak butuh lagi sosok Jairo Riedewald. Tom Haye temukan sosok partner luar biasa dalam tubuh Joel Pelupesi. Bahkan kehebatannya tampak tadi malam langsung bikin legenda Timnas Belanda ini buat pernyataan jujur gini. Kira-kira apa ya? Berikut detail ulasannya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan rasa bangga dan puas dengan penampilan Joel Pelupesi yang tampil sangat apik di lini tengah pada laga melawan Bahrain. Joel Pelupesi yang bermain sejak menit pertama berduet dengan Tom Haye di tengah, di mana Pelupesi lebih fokus pada peran bertahan, sementara Haye lebih banyak menyerang. Joel Pelupesi tampil dengan sangat tenang dan stabil menjaga keseimbangan di lini belakang Timnas Indonesia. Pada babak kedua, Kluivert melakukan perubahan dengan menarik Tom Haye dan memasukkan Ivar Jenner yang kemudian berduet dengan Pelupesi. Meskipun ada perubahan formasi, Pelupesi tetap menunjukkan kualitasnya dan bermain selama 90 menit penuh. Usai pertandingan, Patrick Kluivert memberikan pujian tinggi kepada pemain FC Lommel tersebut. Joel Pelupesi bermain sangat bagus, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah sangat mengenal Pelupesi sejak 2011 saat pemain berusia 31 tahun tersebut bermain di FC Twente. Saya sudah kenal dia sejak 2011 dan saya tahu kualitasnya, kata Kluivert. Kluivert juga menambahkan bahwa Pelupesi melakukan tugasnya dengan sangat baik di posisi baru yang diberikan kepadanya. Saya rasa di posisi ini dia bermain bagus, ujarnya. Saking mengenalnya, Kluivert bahkan tahu bahwa Pelupesi awalnya berposisi sebagai bek kanan sebelum diposisikan sebagai gelandang bertahan. Saya ubah posisinya ke pemain bernomor punggung 6, jelasnya. Selain itu, Kluivert merasa sangat bangga dengan keputusan Pelupesi yang memilih untuk membela Timnas Indonesia. Saya sangat bangga pada dia karena memilih untuk membela Timnas Indonesia. Dia sangat bangga juga bisa mewakili negara ini, tambah Kluivert. Ini baru awal bagi kami, tegas Kluivert, menunjukkan optimisme terhadap perjalanan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Apa pendapat kalian tentang penampilan Joel Pelupesi di laga tersebut? Apakah dia layak terus menjadi andalan di lini tengah Timnas Indonesia? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar.
Auto gemparkan dunia beri kejutan usai tiba mendadak ke GBK, Prabowo Subianto langsung buat suar super keras gini ke Cina yang akan jadi lawan selanjutnya Timnas Indonesia. Wah, apa yang terjadi? Simak kabar bahagianya di sini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan optimisme tinggi tentang peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikannya usai menyaksikan langsung kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Insya Allah lolos Piala Dunia 2026, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Dalam pertandingan tersebut, gol tunggal dari Ole Romeni menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia. Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas penampilan Timnas Indonesia yang dinilai sangat baik. Maju terus. Mudah-mudahan kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out, tapi ini berarti kita ada kesempatan. Maju terus, tambahnya memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia kini mengoleksi 9 poin, meskipun mereka tetap bertahan di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih tertinggal 1 poin dari Arab Saudi, yang berada di posisi ketiga. Sebelumnya, Arab Saudi hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Jepang. Sementara itu, Jepang yang untuk pertama kalinya gagal mencetak gol dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap kokoh di puncak klasemen grup C dengan 20 poin. Australia yang meraih kemenangan 2-0 atas Cina menempati peringkat kedua dengan 13 poin. Cina yang kembali menelan kekalahan tetap terjebak di dasar klasemen. Prabowo pun berharap agar Timnas Indonesia dapat terus melangkah dengan percaya diri dan mengincar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apa pendapat kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa menjaga momentum ini dan terus bersaing di sisa pertandingan? Jangan lupa berbagi pendapat kalian di kolom komentar.